Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan na'imin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nusabbihuhu bukratan wa asila tasbihal musabbihin wa nadhkuruhu dzikran katsira kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun wa nusabbihuhu bukratan wa asila tasbihal musabbihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Shadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya, alhamdulillah kita berada pada pagi hari ini dalam keadaan cerah ceria, segar bugar, sehat walafiat. Darah ramah kan, Bu? Alhamdulillah. Semoga kesehatan yang hari ini kita alami, yang hari ini kita nikmati bersama ini, kesehatan yang melahirkan kemanfaatan yang banyak, sejauh yang bisa kita perbuat seluas-luasnya, baik kemanfaatan untuk diri sendiri, kemanfaatan untuk keluarga yang ada di rumah, pasangan, anak-anak dan semuanya, termasuk juga kemanfaatan secara sosial untuk tetangga kita, saudara-saudara kita, atau siapapun yang bersama kita dalam jangkauan kita secara fisik maupun non-fisik. Mudah-mudahan nikmat ini melahirkan kebaikan untuk kita dan mereka semuanya, sehingga dan kelak Allah akan tambahkan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatan dan kebaikan berikutnya. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih agung Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya dan juga para sahabatnya. Semoga kita semua dan juga orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semua, para guru, para pengajar kita, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, orang-orang yang mencintai kita dan menyayangi kita. Jadi kita dilahirkan bahkan sebelumnya hingga hari ini dan hari-hari ke depan, bahkan ketika orang-orang itu berbuat baik kepada kita, ketika nanti kita menghadap Allah, memandikan kita, mengkafani kita, menyolati kita dan juga menguburkan kita, semoga mereka selalu dapatkan kebaikan dan kelak mendapatkan syafaat dari Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian saya hormati, marilah kita awali bahasan kita pada hari ini dengan pikiran terbaik yang kita miliki pada hari ini. Kita tentu saja setiap saat selalu merasakan kebaikan dan kenikmatan dari Allah. Tetapi kenikmatan dan kebaikan dari Allah itu, kalau kita rasakan tanpa kesyukuran yang kita hayati dengan sepenuh hati, maka kenikmatan dan kebaikan itu mungkin tidak terasa baik bagi kita. Kita bahkan mungkin kalau kita sedang tidak sadar, kita mungkin bisa kufur nikmat, atau mungkin juga malah menyalahkan di luar diri kita, meskipun kesalahan itu mungkin bersumber dari kita. Maka pagi hari ini marilah kita perkuat rasa syukur kita, energi positif kita, pikiran baik kita, dan ucapan baik kita, agar kita kemudian melahirkan juga kebaikan-kebaikan baik buat diri yang terdekat ini,
maupun diri-diri yang lain yang ada di sekitar kita sejauh-jauhnya. Kajian kita kali ini atau bahasan kita kali ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh moderator, yakni berkenaan dengan hukum karma. Hukum karma. Kalau ditanya kepada kita semua, hukum karma itu sebenarnya ada atau tidak? Keduanya, lalu kita percaya atau tidak? Nah, kalau ditanya pertanyaan pertama, hukum karma itu ada atau tidak? Apa jawaban kita kira-kira Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Adakah hukum karma dalam Islam? Nah, nanti jawabannya. Nanti jauh sekali dibahas. Yang keduanya, entah ada entah tidak, entah ada ataupun tidak, maka berikutnya muncul percaya tidak dengan adanya hukum karma dalam kehidupan di tengah-tengah kita ini, dengan kehidupan manusia, dalam kehidupan alam dunia ini. Ini pun juga yang ini akan kita bahas bersama-sama. Jadi barangkali bahasan kita atau pokok bahasanya dua saja. Pertama, ada atau tidak hukum karma itu yang lebih spesifik dalam Islam. Yang keduanya, ketika ada, percaya atau tidak kita dengan adanya hukum karma yang berlaku dalam kehidupan manusia atau kehidupan semesta ini. Yang pertama, untuk menjawab pertanyaan ini tentang kedua masalah yang tadi kita sampaikan, mungkin yang perlu kita pahami di awal-awal adalah definisi hukum karma itu sendiri apa. Secara sekilas atau kesan kita barangkali ketika mendengar kata karma, yang terlintas dalam pikiran kita di awal-awal adalah bahwa kata karma itu kita anggap bersumber dari agama lain, terutama agama Buddha dan agama Hindu atau agama sejenisnya. Dan kita tahu karma itu bersumber dari bahasa Sanskerta atau Sanskrit, karma. Dan dalam bahasa yang lain barangkali ada yang menyambungkannya dengan kata yang berikutnya, yakni karma dan pala. Pala itu adalah singkatan dari pahala. Karma dan pahala. Nah, kemudian dari karma pahala disingkat menjadi karma pala, kemudian disingkat lagi menjadi karma. Hukum karma. Nah, itu dari segi asal muasal. Nah, kemudian dari segi definisi atau pengertian atau ta'rif, secara umum apa itu hukum karma? Secara mudahnya, tentu saja kalau kita membaca beberapa referensi definisi hukum karma, mungkin bisa saja ada berbagai macam perbedaan redaksinya. Tetapi secara umum, secara sederhana barangkali bisa kita rumuskan atau kita simpulkan bahwa hukum karma adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan sebab akibat dari suatu tindakan manusia. Yang dimaksud tindakan ini baik pikiran, ucapan maupun perbuatan manusia. Jadi secara sederhananya, secara mudahnya, hukum karma adalah hukum yang menggambarkan bahwa setiap sesuatu itu, bahwa setiap tindakan itu melahirkan akibat atau melahirkan dampak, atau setiap suatu perbuatan itu adalah sebuah sebab, dan sebuah sebab pasti akan melahirkan akibat. Makanya dalam bahasan berikutnya ada yang menyetarakan bahwa hukum karma itu sama dengan hukum sebab akibat atau hukum kausalitas. Ketika ada satu perbuatan, maka perbuatan itu adalah sebuah sebab, dan sebagai sebuah sebab maka ia akan melahirkan akibat. Dan sebab itu bisa berupa pikiran yang ada pada diri kita, di kepala kita, akal kita, atau ucapan yang kita lontarkan lewat lisan kita, atau bahkan
atau apalagi perbuatan yang kita lakukan. Jadi pada intinya hukum karma itu adalah bahwa setiap tindakan seseorang itu melahirkan akibat yang merupakan konsekuensi logis. Nah, oleh karena itu maka bisa disimpulkan bahwa hukum karma yang biasa didefinisikan itu secara barangkali ungkapan dalam tradisi-tradisi kita, misalkan barang siapa menanam maka dia akan memanen. Man yazra yahsud, kalau dalam lafaz bahasa Arabnya ya. Barang siapa menanam, niscaya dia akan memanen. Dalam ungkapan bahasa Arab ini atau mahfudzat ini menggunakan fi'il mudhari yang majzum. Man yazra' semula adalah man yazra'u, kemudian ain pada huruf terakhir itu disukunkan man yazra'. Ketika sukun, ketika fi'il mudhari diawali oleh man syaratiyah, maka fi'il mudhari itu menjadi majzum. Majzum dari kata jazama yazimu artinya memastikan. Majzum berarti dipastikan. Maka man yazra, barang siapa menanam, kemudian jawabannya adalah yahsud. Yahsud juga menggunakan sigat fi'il mudhari yang i'rabnya adalah majzum. Maka dipahami sebagai pasti akan memanen. Maka ungkapan man yazra yahsud itu artinya adalah barang siapa menanam pasti ia akan memanen. Apa yang akan dipanen seseorang ketika ia menanam? Kalau dalam bahasa Sunda kan ada ungkapan begini, melak cau panen cau, melak bonteng panen, melak sampe panen. Nah, mungkin tidak melak cabe panen bonteng? Nah, tidak mungkin. Kenapa? Sebab bonteng akan melahirkan bonteng. Sebab cabe akibatnya akan melahirkan cabe. Tidak ada cabe melahirkan bonteng. Begitupun sebaliknya, tindakan-tindakan kita ini, kita juga pasti akan terlibat dalam hukum seperti ini. Nah, kemudian kita bertanya, ada tidak dalam ajaran Al-Quran, dalam ajaran Islam, ayat-ayat yang bercerita tentang hukum tanam dan panen? Atau dalam bahasa lain, mungkin dalam orang-orang yang lain menyebutnya misalnya ada hukum tabur dan tuai. Barang siapa menabur angin, maka dia akan menuai badai. Dan dalam bahasa sehari-hari kita tadi, melak cabai, panen cabai dan seterusnya. Nah, tentu saja kita untuk mengetahui itu kita perlu merujuk kepada yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita memahami bahwa setiap tindakan pasti akan melahirkan akibat, setiap sebab pasti akan melahirkan akibat atau konsekuensi logis, maka berarti kalau gitu kita bisa menelusuri tentang konsep-konsep dalam Al-Quran berkaitan dengan akibat. Al-Quran misalkan Allah berfirman dalam surat Al-Isra, in ahsantum li'anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, niscaya atau sesungguhnya kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri. In ahsantum li'anfusikum. Sebaliknya, wa in asatum, jika kalian berbuat buruk, falaha, maka itu kembali kepada diri kalian masing-masing. Kalau kalian baik, maka akan menerima kebaikan, karena kebaikan itu adalah untuk diri kita masing-masing. Dan jika kalian buruk atau berbuat buruk, maka keburukan itu juga kembali kepada kita sendiri sebagai pelakunya. Karena buruk sebagai sebuah sebab akan melahirkan buruk sebagai sebuah akibat. Baik sebagai sebuah sebab akan melahirkan baik sebagai sebuah akibat. Begitu seterusnya. Nah, dari ayat in ahsantum li'anfusikum wa in asatum falaha, itu kemudian kita temukan, kalau kita telusuri ayat Al-Quran, ada beberapa diksi atau kosakata
yang memberikan jabaran tentang konsep in ahsantum li anfusikum wa nasatum falaha. Secara mudahnya dalam bahasa Arab setidaknya di situ ada dua kubu. Yang pertama adalah kubu disebutkan ajr pahala, atau yang lainnya disebutkan thawabun ganjaran, ajrun dan thawabun di satu sisi, di satu kubu. Dan di sisi yang lain ada yang disebut dengan iqab, hukuman, dan azab, siksaan. Di sebelah kanan ada konsep ajrun dan thawabun. Ajr, thawab. Ajrun artinya ganjaran, thawab artinya pahala. Di sebelah kiri di kubu yang lain ada iqab yang artinya adalah hukuman, bahasa Inggrisnya punishment, dan azab artinya siksaan. Iqab dan azab meskipun ada di sebelah kiri, dua-duanya ada perbedaan, tetapi sama-sama merupakan akibat buruk dari sebuah tindakan buruk. Sedangkan sebelah kanan ajrun dan thawabun dalam bahasa kita lazimnya diterjemahkan dengan ganjaran atau pahala. Dan baik sebelah kanan ajrun thawabun maupun sebelah kiri iqabun dan azabun, dalam bahasa Arab dua-duanya digabungkan menjadi satu konsep yang disebut dengan jazaun, balasan. Ketika kita menerima kebaikan dari orang, kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atau jazakumullahu jazaan aufa. Nah, apa artinya jaza? Jaza itu artinya balasan. Balasan itu apa bentuknya? Yang tadi ada ajrun thawabun, ada iqabun azabun. Sebelah kanan balasan itu berupa pahala dan ganjaran, sebelah kiri balasan itu berupa hukuman dan siksaan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kata ajrun dalam Al-Quran ada berapa banyak? Nah, kalau kita baca dari sejak surat Al-Fatihah sampai terakhir surat An-Nas, itu banyak kita temukan kata ajrun dalam bentuk mufrad tunggal maupun ajrun dalam bentuk jamak, ujur. Begitupun kita juga temukan kata thawabun di beberapa ayat dalam beberapa surat. Begitupun iqabun dan azabun juga kita temukan dalam banyak ayat dan juga dalam banyak surat. Nah, saya coba telusuri manakah yang lebih banyak konsep atau diksi atau kosakata di Al-Quran tentang ajrun dan iqab atau thawabun dan azab. Nah, kita coba lihat ternyata kata ajrun itu di Al-Quran disebutkan cukup banyak, baik dalam bentuk mufradnya maupun dalam bentuk jamaknya. Bentuk tunggal mufrad maupun dalam bentuk plural jamak. Baik dalam posisi sebagai marfu' rafa' maupun sebagai dalam posisi mansub nasab. Misalnya di sini kita bisa lihat kata ajrun itu semalam saya coba lihat itu setidaknya lebih dari 100 disebutkan dalam Al-Quran ajrun. Yang terbanyak dalam bentuk mufrad. Sedangkan dalam bentuk jamak tidak begitu banyak. Yang paling banyak adalah dalam bentuk mufrad ya. Saya coba sebagai gambaran saja. Kata ajron itu di sini di Al-Quran dalam Al-Mu'jam Al-Mufaras disebutkan kata ajron saja terulang di Al-Quran sebanyak 27 kali. Misalnya dalam ayat wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nutihi ajran. Kemudian lagi wa man yaf'al dzalika ibtigha mardhatillahi fasawfa nutihi ajran. Dan seterusnya. Sangat banyak. Ini baru 27 ini untuk kata ajron saja. Ajron yang berkedudukan sebagai mansub yang harokatnya fathatain dan kata tunggal tidak menjadi murakkab, tidak menjadi mudhof kepada kata yang lain. Sementara ada lagi kata ajron dimudhofkan kepada kata yang lain, misalnya ajrohu bala man aslama wajhahu wa huwa muhsinun
falahu ajruhu inda rabbi. Kata ajrun digabung dengan hu, berarti ajrunnya menjadi mudhaf kepada hu. Itu di sini disebutkan sebanyak 4 kali. Lalu berikutnya lagi kata ajroha, ajro digabung dengan ha, domir ha, juga disebutkan sebanyak 1 kali. Ada lagi ajrohum disebutkan juga sampai 12 kali. Kemudian lagi ajri, yang artinya pahalaku atau ganjaranku, disebut sebanyak 9 kali. Itu dalam bentuk kata-kata mufrad. Lainnya lagi misalnya kata ujurokum, bentuk jamannya disebut sebanyak 2 kali. Ujurohum disebut sebanyak 4 kali. Ujurohunna disebut sebanyak 6 kali. Sudah sampai di situ. Itu kata ajrun dan ujurun. Nah, selain kata ajrun, juga kita mengenal kata sawabun yang artinya adalah pahala atau ganjaran. Berapa kali kata sawabun disebutkan? Nah, di sini kita lihat sawabun dalam bentuk dalam i'rab sebagai marfu dhammah, sawabun itu disebutkan sebanyak 9 kali. Sedangkan sawabun dalam bentuk mansub atau fathah, sawaban disebut sebanyak 4 kali. Nah, kata sawabun yang bermakna pahala atau ganjaran itu tidak sebanyak kata ajrun atau ujur. Kalau ujur semalam saya hitung sekitar kurang lebih 105 kali disebut di Al-Quran. Saya jumlahkan antara yang mufrad dan jamak. Sedangkan sawabun, baik sawabun dalam harokat sawabun maupun sawabun dalam harokat sawaban itu di sini sawabun sebanyak 9 kali, sawaban disebut sebanyak 4 kali, berarti ada 13. Itu ajrun dan sawabun yang secara mudahnya kita pahami atau kita terjemahkan dengan kata ganjaran atau pahala. Lalu bagaimana dengan iqab? Dengan iqab yang artinya adalah hukuman. Kita mungkin memahami atau mengira bahwa iqab dan azab itu mungkin dipahami sama. Tetapi secara bahasa antara iqab dan azab itu sebenarnya berbeda. Kalau iqab, kalau bahasa kitanya artinya adalah hukuman. Tetapi hukuman itu bersifat umum. Bisa jadi hukuman yang ringan, bisa jadi hukuman yang menengah, sedang, bisa jadi juga hukuman yang bersifat berat. Yang berat itu bisa jadi berupa tindakan fisik yang menyakitkan. Ketika hukuman berupa tindakan fisik yang menyakitkan, bahkan menyiksa, maka disebut dengan azab. Jadi azab itu sesuatu atau bagian dari hukuman yang sifatnya sangat menyakiti, menyiksa, namanya juga siksaan. Maka azab itu ada bagian dari hukuman atau bagian dari iqab. Sedangkan iqab itu bersifat umum. Dan dalam bahasa kita sehari-hari, kita orang tua kan kadang-kadang juga memberikan hukuman kepada anak kita ya. Anak kita misalnya, mohon maaf, misalnya sedang bertindak yang kita tidak harapkan atau mereka bertindak sesuatu yang mungkin tidak baik, kemudian kita berikan kepada mereka apa? Hukuman. Hukumannya apakah berupa tindakan fisik? Mohon maaf, misalkan menampar, memukul, menendang dan sebagainya? Tidak. Tapi apa biasanya hukuman yang kita berikan pada anak yang bertindak kesalahan yang harusnya dia perbaiki? Biasanya mungkin mengurangi jajan. Mengurangi jajan itu hukuman bukan buat anak. Hukuman dalam kacamata kita itu hukuman. Ketika anak misalkan berbohong, apakah kita akan menamparnya? Tidak. Tapi kita tetap memberikan dia hukuman. Misalnya berupa teguran, atau mungkin berupa hukuman edukatif. Misalnya kita suruh dia untuk membersihkan lantai, mengepel, atau juga mungkin mencuci piring, atau yang lain-lain yang bersifat edukatif. Dalam pendidikan, di sekolah, guru-guru juga mengenal hukuman yang dalam bahasa Inggris sering disebut dengan punishment. Sedangkan pahala atau ganjaran disebut dengan reward atau reward. Nah, sehingga kalau begitu maka kita sekarang tahu bahwa iqab dan adab itu meskipun berada di sisi kiri, yang dua-duanya boleh jadi dirasakan tidak enak untuk kita sebagai penerimanya, tetapi keduanya ada perbedaan. Hukuman atau iqab itu
secara mudahnya adalah disebut dengan hukuman yang bersifat umum, baik yang ringan, sedang, menengah maupun yang berat. Sedangkan azab itu adalah siksaan. Nah, kata iqab itu satu akar kata dengan akibat. Aqaba yaqibu iqaban. Aqaba menghukum, atau juga kata aqaba juga bisa bermakna sesuatu yang datang setelah. Ketika kita tadi sholat subuh, setelah sholat kan tadi kita berzikir ya, dipimpin Ustaz Koko. Nah, kegiatan zikir setelah sholat itu dalam ilmu atau tradisi tentang zikir-zikir itu disebut dengan ta'qib. Ada sesuatu yang dilaksanakan setelah sesuatu yang lain. Karena zikir wirid yang kita biasa baca setelah sholat itu dilaksanakan setelah sholat langsung, maka aktivitas zikir, ritual zikir yang kita baca itu dalam bahasa Arab juga disebut dengan ta'qibun. Dan ta'qib itu berasal dari kata aqaba yaqibu, yang satu akar kata dengan kata iqobun. Iqob adalah sigot isim masdarnya. Nah, kata iqobun itu satu akar kata dengan kata aqibatun, yang kita terjemahkan menjadi akibat. Nah, kalau begitu maka antara iqob dan akibat itu sangat dekat, ada hubungan, ada korelasi positif. Apa hubungan antara iqob dan akibat? Antara iqob dan akibat keduanya saling menjelaskan bahwa iqob itu terjadi karena dia diawali oleh sesuatu yang lain. Iqob itu terjadi karena ia sebagai sebuah akibat dari sesuatu yang lain. Karena iqob, hukuman itu terjadi bukan tanpa alasan, kan hukuman itu terjadi bukan tanpa sebab, maka iqob itu adalah sebuah akibat dari sesuatu yang lain. Oleh karena itu maka iqob itu sama dengan akibat. Tetapi berbeda dengan ajrun dan thawabun, iqob itu adalah akibat yang dirasakan mungkin kurang enak, tetapi boleh jadi lebih baik bagi si penerimanya. Sedangkan azab, artinya tadi kita sebut sebagai siksaan, itu kata azabun itu satu akar kata dengan azbun. Azuba ya'zubu azaban fahuwa azbun. Azabun kita tahu artinya adalah siksaan atau siksa. Nah, sedangkan azbun artinya adalah tawar atau murni. Kalau kita minum air putih bening sebelum dilarutkan dengan teh atau kopi atau susu, airnya yang masih bening, masih murni gitu, dan airnya itu terasa segar, itu dalam bahasa Arab disebut dengan ma'un azbun, air yang segar, yang putih, yang menyegarkan rasa haus. Nah, kata azbun itu satu akar kata dengan azabun, yang diterjemahkannya sebagai siksaan. Azabun siksaan, sesuatu yang menyakiti, yang menyiksa. Tetapi kata azabun satu akar kata dengan azbun yang artinya adalah segar. Dan kata azbun biasanya dinisbahkan atau diatributkan kepada kata air. Jadi azbun adalah air yang segar. Ma'un azbun, air yang segar. Di Al-Quran menggambarkan tentang surga itu kan sa'igun azbun sa'igun lisyaribin, air yang segar yang menyegarkan bagi orang yang meminumnya. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa kata azbun itu satu akar kata dengan azabun yang artinya siksaan? Kenapa air azbun yang bermakna segar itu satu akar kata dengan kata azabun yang artinya adalah siksaan? Apa korelasinya? Apa hubungan antara kata azbun dan azabun? Yang artinya kalau kita terjemahkan seolah-olah berbeda jauh. Nah, kalau kita coba telusuri pendekatan filsafat bahasa secara linguistik, lugawiyah, maka antara azabun dan azbun itu memang bisa jadi berhubungan. Kenapa? Ada siksa dari Allah untuk orang-orang yang berdosa, karena azab itu
untuk mensucikan manusia-manusia yang berdosa itu agar kotoran-kotorannya, agar dosa-dosanya hilang habis. Ketika sudah habis, maka kemudian dia bisa naik kepada, kalau kita pernah dengar kan, bahwa orang itu kalau dia berdosa pasti dihukum kan, disiksa di neraka. Dan setelah nanti dia dibersihkan di neraka, maka dia akan masuk surga. Sehingga kalau begitu maka azab itu fungsinya adalah untuk mensucikan, memurnikan orang yang berdosa agar layak untuk masuk ke surga. Sebagaimana pakaian yang kotor itu tidak mungkin masuk lemari, maka agar pakaian itu bisa masuk lagi ke lemari, maka dia harus dicuci dulu. Nah, pencucian, pembersihan pakaian itulah sama dengan azab. Artinya yang untuk berfungsi untuk menyegarkan pakaian, membersihkan pakaian, dan membuatnya pantas layak untuk kembali naik ke lemari yang bersih dan suci. Itulah sebabnya maka kata adbun dan adabun memiliki hubungan yang saling menjelaskan. Meskipun maknanya berbeda, tetapi secara kronologis bisa jadi ini saling menjelaskan satu dan yang lain. Azab meskipun dirasakan tidak enak untuk kita, untuk manusia mendapatkannya, tetapi azab secara substantif atau dalam bahasa filsafat mungkin secara ontologis itu berfungsi untuk mensucikan seseorang yang berdosa. Kita juga kalau nanti karena kita punya dosa banyak, boleh jadi nanti kita masuk neraka dan kita tuh harus mendapatkan penyucian. Dan agar mendapatkan penyucian dan pembersihan, maka kita dibersihkan dahulu. Meskipun untuk itu kita berharap semoga kita tidak mendapatkan siksa yang berat atas dosa-dosa yang kita jalani, yang sudah kita lakukan. Apakah kemudian kita akan terbebas dari siksa yang akan kita terima nanti? Ya kalau dari segi hukum awalnya kan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kan hukum yang sudah sangat jelas dalam Al-Qur'an tegaskan. Dan lagi-lagi di ayat ini pun di surat Al-Zalzalah ini, faman ya'mal itu ya'malnya fi'il mudhari' yang dalam bentuk majzum. Pasti. Khairan yarah itu yarohnya juga itu majzum. Huruf ilatnya dibuang, berarti pasti juga. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Oleh karena itu barang siapa yang berbuat suatu kebaikan, niscaya pasti dia akan melihatnya. Dan barang siapa berbuat suatu keburukan, niscaya ia pasti akan melihatnya pula. Maka jika kita berbuat baik dan buruk, nanti di ujung kehidupan kita di akhirat kelak, kita akan merasakannya, akan melihatnya. Bahkan juga mungkin akan menjalaninya. Nah, jadi teori bahwa setiap orang akan dapatkan akibat dari apapun yang ia lakukan, itu ditegaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Nah, namun meskipun begitu, kita sebagai manusia yang berdosa sekaligus punya harapan kepada Allah SWT. Di satu sisi kita punya sifat khauf, takut, dan di sisi yang lain kita punya sifat roja, penuh harapan. Maka kita sih pikirannya atau harapannya, meskipun kita punya banyak dosa, meskipun kita punya banyak kesalahan, harapannya mah kalau nanti dihukum, hukumannya tidak berat. Gitu ya Bu ya? Kan meskipun kita punya kesalahan kan pengennya kan dimaafkan ya Bu ya? Ada nggak di antara kita yang berbuat salah pengennya dihukum? Ada sih. Kalau dengar cerita-cerita sih ada. Ada orang yang berbuat salah. Kemudian dia datang kepada orang yang telah ia berbuat salah kepadanya. Dia minta dihukum. Ada tidak gitu? Kalau menurut saya ada saja. Siapa dia? Dia adalah orang yang memiliki kesadaran. Orang berbuat salah selayaknya memang harus mendapatkan hukuman. Ketika kemudian ia tidak dihukum, ia bisa menjadi bertanya-tanya, kenapa saya tidak dapat hukuman? Bukankah keadilan itu adalah ketika seseorang mendapatkan akibat dari yang ia kerjakan? Ketika orang berbuat salah tapi kemudian tidak mendapatkan hukuman, lantas di mana keadilan? Bukankah keburukan? Bukankah kita
tidak berjalan. Atau sebaliknya, orang berbuat baik, tapi kemudian dapat hukuman. Ada tidak seperti itu? Ada. Orang-orang yang salah tempat. Atau misalnya ada orang yang terkena fitnah, atau mungkin karena akibat dari suatu tindakan yang ia sendiri tidak melakukan, tapi ada orang lain yang berada di sampingnya sehingga kemudian ketempuhan. Bisa saja itu terjadi. Nah, tetapi kemudian kita kembali pada pertanyaan tadi, bisa tidak orang berbuat buruk, berbuat kesalahan, dia minta dihukum? Sangat bisa jadi. Siapa dia? Nah, dia adalah orang yang memiliki kesadaran tentang keadilan Tuhan. Pernah kan dalam sejarah Nabi ya, dan ketika itu Rasulullah pernah didatangi oleh seseorang yang minta agar dirinya dihukum karena telah berzina. Pernah dengar ya cerita itu ya? Ada seorang datang pada Rasulullah, dia minta dihukum karena dia telah berzina atau telah mencuri, telah berbuat kesalahan. Dan dalam keyakinan dia bahwa kalau ia tidak dihukum di dunia, nanti akan dihukum di akhirat. Karena dia punya kesadaran, karena ia telah berbuat kesalahan, entah berzina atau mencuri, dan kemudian ia tidak dihukum di dunia, dia takut nanti dapat hukuman nanti di akhirat. Nah, agar dia tidak dapat hukuman nanti di akhirat, tidak dapat siksa nanti di akhirat, maka dia ingin agar hukuman itu disegerakan di dunia, agar dia tidak mendapatkan hukuman yang kekal nanti di akhirat atau di neraka nanti. Nah, kenapa orang ini sampai mau datang kepada Rasulullah untuk dihukum? Karena ia memiliki kesadaran tentang konsep tentang keadilan. Bahwa orang yang berbuat buruk akan dapatkan keburukan. Orang yang berbuat keburukan akan dapatkan akibat keburukan. Orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan akibat kebaikan. Itu sudah menjadi hukum yang Allah sudah gariskan. Dia itu sudah Allah tegaskan dalam banyak ayat. Dan dalam kehidupan sosial pun itu menjadi sunnatullah. Apa makna dari sunnatullah? Kalau misalnya kita mendengar istilah sunnatullah, mungkin kita memahaminya dalam bahasa Arab. Sunnah itu kan dalam kita sehari-hari, kita mungkin seringkali terganggu oleh pemahaman bahwa sunnah itu adalah satu amalan yang di bawah hukumnya wajib. Kalau kita mendengar kata sunnah, itu kita memahaminya bahwa sunnah itu adalah suatu hukum atas suatu perbuatan yang derajatnya di bawah wajib. Nah, pada secara bahasa, kata sunnah itu maknanya banyak. Dan tergantung dalam objek apa kata sunnah itu dibahas. Kalau dalam bahasa fikih, memang sunnah itu adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan dapat pahala, yang apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Seperti sholat tahajud, sholat duha, atau puasa Senin dan Kamis, itu kan puasa-puasa yang disebut dengan puasa-puasa sunat atau perbuatan-perbuatan sunat. Berbeda dengan sholat subuh, puasa di bulan Ramadan, itu puasa wajib. Nah, kalau kata sunnah dalam istilah fikih, memang sunnah itu adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa atau hukuman. Itu menurut bahasa fikih. Tetapi dari segi bahasa, sunnah itu sendiri maknanya itu banyak. Yang salah satunya adalah kebiasaan atau tradisi. Makanya kalau kita memahami ilmu hadis, ulumul hadis, itu kan ada istilah hadis, ada istilah sunnah. Hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah. Nah, kata sunnah oleh orang-orang Inggris itu diterjemahkan dengan tradition atau tradisi. Sunnah Rasulullah berarti adalah tradisi Rasulullah atau kebiasaan Rasulullah. Sunnah Rasul, kebiasaan Rasulullah atau tradisi yang biasa Rasul lakukan. Nah, kemudian kalimat sunnatullah itu, apakah sunnatullah itu di situ maksudnya adalah sunnah dalam pengertian apabila dilakukan dapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak dapat pahala? Tentu saja tidak tepat kalau kata sunnatullah dipahami sebagai
Kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak diberi hukuman, karena itu berkaitan dengan Allah, sunnatullah. Nah, sunnatullah dalam konteks frasa sunnatullah itu adalah yang tadi, tradition, kebiasaan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Niscaya engkau sekali-kali tidak akan temukan dalam atau untuk sunnah Allah itu perubahan, atau kalian niscaya sama sekali tidak akan pernah menemukan perubahan dalam sunnatullah. Sunnatullah yang mana? Nah, sunnatullah yang berkaitan dengan hukum-hukum yang ada dalam kehidupan manusia ini. Dalam Al-Quran ada dua kata yang mungkin kita perlu bedakan. Ada kata sunnatullah, ada kata ayatullah. Ada kata sunnah, ada kata ayat. Ketika dua kata sunnah dan ayat itu dikaitkan dengan Allah, maka yang satu disebut dengan sunnatullah, yang satu disebut dengan ayatullah. Sunnatullah, ayatullah. Sunnah Allah dan ayat Allah. Nah, dua kata ini Al-Quran disebutkan baik dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jamak. Sunnah jamaknya adalah sunanun. Ayatun jamaknya adalah ayatun. Nah, kata-kata ayat itu di Al-Quran kita temukan sangat banyak. Baik yang populer ayatnya kita baca sering-sering, maupun yang mungkin ayatnya masih jarang kita baca atau yang jarang kita dengar. Yang ayat yang biasa kita sering dengar itu misalnya tentang pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakumul saya lupa. Pokoknya berikutnya tuh wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu ayat dalam bentuk jamak. Wa min ayati. Dan dalam surat Ar-Rum itu ada banyak kata yang berkaitan ayat Allah. Nah, kemudian kita bertanya, apa perbedaan antara sunnah Allah dan ayat Allah dalam konteks ayat-ayat Al-Quran atau dalam surat-surat Al-Quran? Nah, sejauh yang saya tahu dari segi bahasanya, sunnatullah itu adalah kebiasaan Allah yang terjadi dalam kehidupan ini yang bersifat sosial, kemasyarakatan, kemanusiaan. Hubungan antar individu dengan individu yang lain, antara kelompok manusia dan kelompok yang lain, antara seseorang dengan seseorang yang lain. Itu ada sunnatullahnya. Kalau kita berbuat baik, maka kita akan menerima kebaikan. Itu hubungan orang per orang. Kita berbuat baik kepada seseorang, maka orang itu nanti pasti akan berbuat baik kepada kita, betul tidak? Itu kan hukum yang sudah berlangsung sejak kehidupan ini diciptakan oleh Allah. Sejak zaman kehidupan pertama muncul sampai nanti akhir zaman, siapa berbuat baik dia akan dapat kebaikan. Siapa berbuat buruk dia akan dapat keburukan. Itu hukum Allah. Nah, hukum seperti itu dalam istilah Al-Quran tadi disebut dengan sunnatullah. Jadi tradisi atau ketetapan yang sudah Allah gariskan dalam kehidupan ini, dan ketetapan itu bersifat hubungan sosial antara manusia dengan manusia yang lain, antara seseorang dengan seseorang yang lain. Itu sunnatullah. Lalu bagaimana dengan ayatullah, ayat-ayat Allah? Nah, kalau ayatun sebagaimana arti awalnya, ayatun itu artinya adalah tanda. Makanya kalau kita mendengar ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah dan seterusnya, itu diterjemahkannya dan di antara tanda-tandanya. Ya tidak Bu, dalam terjemahan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di situ juga ayatin diterjemahkan sebagai inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir, bagi kaum yang berpikir.
Maka kalau begitu, kalau kita telusuri kata ayat disebutkan dalam seluruh ayat di Al-Quran, dalam semua surat itu, ayat di situ bermakna adalah tanda-tanda berkenaan dengan ciptaan. Berkenaan dengan ciptaan yang ada di semesta ini. Menikah antara laki dan perempuan itu adalah bagian dari fitrah khalqiyah, fitrah penciptaan yang sudah Allah gariskan. Bahwa laki-laki memiliki kecenderungan kepada perempuan, perempuan memiliki kecenderungan kepada laki-laki. Dan ketika keduanya menyatu dalam sebuah pernikahan, akan hubungan pernikahan. Nah, pernikahan itu adalah fitrah yang telah Allah gariskan, dan itu adalah ayat-ayat Allah juga. Tentang penciptaan langit dan bumi, itu pun adalah ayat-ayat Allah. Tentang tumbuh-tumbuhan dari biji kemudian muncul menjadi tunas dan sebagainya sampai hanya menjadi pohon yang sangat besar dan tinggi, itu pun adalah ayat-ayat Allah berkenaan dengan semesta. Tentang kelahiran bayi-bayi dari perut-perut hewan-hewan mamalia, itu juga adalah ayat-ayat Allah. Nah, kelahiran, kemudian penciptaan langit dan bumi, itu bukan berkaitan dengan sunnah, tetapi berkaitan dengan ayat. Maka ayat-ayat itu secara mudahnya adalah berkaitan dengan penciptaan atau berkaitan dengan fitrah yang ada dalam penciptaan. Sedangkan sunnah itu adalah berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam kehidupan. Maka ketika disebut dengan sunnatullah, itu artinya adalah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di tengah kehidupan, dan itu adalah kebiasaan yang telah Allah gariskan dan tetapkan. Sedangkan ayatullah atau ayat-ayat Allah adalah tanda-tanda Allah yang terdapat di semesta ciptaan, termasuk dalam diri kita semuanya. Maka bahasan ini kemudian kita kembali pada pertanyaan pertama, adakah hukum karma dalam Islam? Maka jawabannya ada tidak, Bu? Jawabannya ada ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kita percaya adanya hukum karma? Ya, percaya ada, karena ayat-ayatnya banyak. Nah, cuma seringkali kita terganggu oleh pikiran bahwa ada sebagian, saya punya teman dulu ya ketika kuliah, dia bilang, saya tidak percaya dan adanya hukum karma. Saya tidak tahu dia menjawab memberikan alasannya apa, tapi tiba-tiba dia bilang, karena dia merasa tidak ingin mendapatkan hukuman atas apa yang dia lakukan, maka dia bilang, saya tidak percaya adanya hukum karma. Nah, padahal kalau kita melihat dari sisi sunnatullah dan ayatullahnya, bahwa setiap perbuatan pasti mengakibatkan hukuman berikutnya atau balasan. Setiap perbuatan pasti ada jazanya. In ahsantum li anfusikum wa nasatum falaha. Nah, karena kita meyakini, karena kita sekarang sudah tahu bahwa setiap perbuatan adalah sebab yang pasti melahirkan akibat, maka kalau begitu setiap orang pasti memiliki kesadaran tentang hal ini. Apapun yang kita lakukan, baik pikiran, ucapan maupun perbuatan, pasti ada konsekuensi logis yang tidak mungkin kita hindari. Dan sebagai manusia yang berpikir, manusia menyadari tentang siapa diri kita, maka siapapun jika telah berbuat buruk, kemudian mendapatkan akibat dari keburukan itu, maka sebaik-baik orang yang telah bersalah adalah menerima. Ketika nanti misalnya karena Allah Maha Adil kepada semua hamba-hambanya, nanti di akhir kita disiksa, dihukum karena dosa-dosa kita, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita menangis menjerit-jerit dengan tidak rela? Nah, sebagai orang yang bertanggung jawab atas perbuatan, kan tentu saja kita harus menerimanya. Nah, agar siksaan itu, agar hukuman itu tidak terasa berat buat kita, maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah pasrah, sumerah, tawakal kepada Allah, kan Allah Maha Adil. Kalau kita berbuat salah tidak dihukum, berarti mana keadilan Tuhan? Nah, tetapi jangan lupa, di atas itu semua Allah Maha Pengampun. Meskipun kita layak dihukum, kalau kitanya bertindak baik ketika menerima hukuman,
ketika kita bertindak sumerah ketika menerima hukuman, tidak bertindak yang aneh-aneh, maka fa innallaha afuwun ghafurun rahimun. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun, dan Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung dan sekaligus bersyukur agar apapun yang kita lakukan ini semuanya disadari atau dilakukan dengan penuh kesadaran, baik kesadaran tentang kebaikannya maupun tentang keburukannya, agar kita tetap bisa mengontrol diri, pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan kita, agar kita selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan sepanjang hayat di sisa-sisa kehidupan kita di alam dunia sampai nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu semuanya, mohon maaf apabila bahasa ini terlalu panjang. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.